Tentunya saya mau menyapa kita. Shalom. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, senang bertemu dengan Bapak, Ibu, jemaat Tuhan di ibadah pertama pada kesempatan Minggu tanggal 19 ini. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Sebelum jauh lebih kebenaran firman Tuhan, dari tempat ini saya meminta dukungan doa bagi sidang jemaat, Bapak Gembala, semua kita untuk besok jam 7 saya akan ke Yogyakarta untuk mengikuti Pesparawi, paduan suara gerejawi. Saya percaya bahwa Tuhan memilih saya di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini untuk berada dalam satu tim paduan suara di ajang Pesparawi setiap 3 tahun sekali. Bantu saya dalam doa untuk terus tetap kuat dan sehat, Bapak Ibu, menjalani 1 minggu selama di sana. Percaya bahwa melalui puji-pujian hati Tuhan boleh disukakan dan disenangkan. Puji Tuhan, inilah menjadi ungkapan saya pada pagi hari ini sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dan kita bangkit berdiri. Kita baca Alkitab kita dalam Lukas pasalnya yang ke-10, pasalnya ayatnya yang ke-38. Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih buat responnya Bapak Ibu Saudaraku dalam pembacaan atau kerjasama kita. Saya akan berikan satu tema, memilih bagian yang terbaik. Pada hari ini kita mendapati bahagian kebenaran firman Tuhan yang sudah dan sangat sering kita mendengarkan mulai dari kita sekolah minggu, Maria dan Marta. Ya. Bahagian firman Tuhan yang menceritakan kepada kita tentang satu peristiwa ketika Yesus dalam perjalanannya, yang kemudian dia tiba di kampung, kemudian dia tiba di satu tempat yang bernama Betania, di mana tempat itu ada seorang yang sangat excited atau sangat bersemangat dalam menyambut Tuhan Yesus. Katakan saking bersemangatnya, ia kemudian mengundang Yesus harus ada. Ia kemudian mengundang Yesus harus hadir. Ia kemudian mengundang Yesus harus datang ke rumahnya, makan bersama rombongan atau murid-murid Tuhan pada saat itu. Marta kemudian menyediakan, dari kisah ini menyediakan segala sesuatu. Marta mengeluarkan kemampuan terbaiknya, Bapak Ibu. Marta memberikan apa yang dapat dia berikan bagi Tuhan. Marta mengeluarkan segala potensinya, kemampuannya yang ada pada dirinya untuk menyambut Yesus dan rombongannya, Yesus dan murid-muridnya. Bisa dikatakan yang berinisiatif agar supaya Yesus tinggal, Yesus datang, Yesus hadir adalah Marta. Kalau zaman sekarang mungkin sebagai event organizer ya, yang mengadakan pesta, terus yang mengurus segala-galanya, itu Marta, menyiapkan segala-galanya. Jadi yang punya hajatan tinggal duduk diam. Tetapi yang kontradiksi di sini terjadi di ayatnya yang ke-40. Mari kita baca di ayat 41. Tetapi Tuhan Yesus, Tuhan menjawab, "Marta, Marta,
engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan begitu banyak perkara. Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, tentu saja kita sangat mengharapkan, kita sangat merindukan, bahkan mendoakan, bahkan ada yang mencita-citakan dalam perjalanan kehidupannya bersama Tuhan menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, menjadi orang yang mengikuti Tuhan, menjadi orang yang mengiring Tuhan. Bagaimana pribadi dari seorang Marta, dengan segala potensinya, dia keluarkan semua untuk menyambut Yesus. Saya katakan di sini, apa ada yang salah dengan Marta? Apa ada yang salah dengan kisah Marta tersebut? Dari tindakannya, dari responnya untuk mengundang Yesus di sini. Kita tentu berharap Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, bahwa kita memperoleh bahagian, mendapatkan bahagian yang terbaik yang Tuhan sudah dan akan siapkan bagi saya dan saudara. Yang ada pada Tuhan kemudian, di mana dia katakan dia akan melimpahkan, Tuhan akan berikan, Tuhan akan anugerahkan kasih yang terbaik dari Tuhan kepada kita. Tidak ada satupun orang Kristen yang hidup beribadah kepada Tuhan kemudian berkata, Tuhan berikan saja bahagian yang tidak lebih baik daripada orang lain. Tentunya dari tempat ini saya juga mau menerima hal yang baik daripada Tuhan. Kita semuanya mau menerima hal-hal yang baik daripada Tuhan. Semua kita tentu berharap bahwa Tuhan menganugerahkan kepada kita berkat-berkat yang terbaik yang memang Tuhan sediakan dalam kehidupan saya dan saudara. Kita akan belajar bagaimana Marta memberikan segala potensinya, memberikan segala talentanya. Kita baca dalam Yakobus 1 ayat 17. Firman Tuhan mengatakan seperti ini, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan oleh Bapa segala terang, padanya tidak ada bayang-bayang pertukaran atau perubahan, bahkan atas kehendak Tuhan. Dikatakan atas kehendak Tuhan sendiri, atas ketetapan Tuhan sendiri, ia berkeinginan, ia mau, ia berharap, bahkan dia merancangkan segala untuk kita mendapatkan bahagian yang terbaik dalam kehidupan kita. Bahkan ia merancangkan supaya pada tingkatan tertentu menjadi yang sulung di antara semua yang ia telah ciptakan. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, ini menunjukkan pada kita, di hati Tuhan sebenarnya ia ingin memberikan yang terbaik buat kita semuanya. Bapak Ibu mau menerima bahagian yang terbaik dari Tuhan? Boleh katakan amin? Tentunya kita mau menerima bahagian yang terbaik. Pada rancangan Tuhan, ia memberikan yang terbaik bagi orang yang percaya kepadanya. Bahagian Alkitab berkata, aku ini mengetahui rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Bahkan rancangan, bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai yang diberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dalam Yeremia 29 ayat 11. Rancangan-rancangan Tuhan, rancangan damai dan sejahtera. Kita melihat Tuhan merancangkan agar setiap kita sebagai orang yang percaya dalam menjalani kehidupan kita bisa menikmati segala anugerah dan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam menjalani kehidupan ini. Kita lihat dalam Kejadian pasalnya yang pertama ayat 31, dikatakan bagian A, maka Allah melihat segala sesuatunya, melihat segala yang dijadikannya, sungguh
amat baik. Saya katakan tadi bahwa Tuhan jauh sebelum kita ada, Tuhan sudah merancangkan hal-hal yang baik bagi kita. Setelah Tuhan menciptakan segala sumber daya yang dibutuhkan oleh manusia, yang akan menopang, yang akan mensupport kita menjalani kehidupan ini, yang akan menunjang keberadaan hidup manusia. Ketika Tuhan menempatkan manusia itu di atas permukaan bumi ini, dikatakan, kemudian Alkitab mencatat, Alkitab mengkonfirmasi bagi saya dan saudara dengan perkataan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Rancangan-rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, Dia katakan sungguh amat baik. Jadi sebenarnya Tuhan membawa kita, mau mendorong kita, mau mengarahkan kehidupan kita kepada keadaan yang sungguh amat baik. Tetapi kadangkala kita berkeadaan seperti Marta, Bapak Ibu. Marta telah mengeluarkan potensi terbaiknya, Marta telah mengeluarkan kemampuannya, tetapi Marta tidak memperoleh bahagian yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya Tuhan telah menyiapkan bagian yang terbaik. Tuhan merancangkan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan telah mempersiapkan hal-hal yang baik, yang dikatakan dalam firman Tuhan tadi, dari surga dianugerahkannya kepada kita hal-hal yang baik. Sehingga pada tingkatan yang ditentukan kita menjadi yang sulung, menjadi yang utama, menjadi yang diprioritaskan oleh Tuhan, tetapi kepada kita kemudian Tuhan menginginkan saya dan saudara juga terlibat untuk memilih bahagian yang terbaik itu. Walaupun di tengah-tengah kita kenal ada ungkapan free will, pilihan bebas. Apakah kita memilih bahagian yang sudah Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita mengenai hal-hal yang baik, ataukah kita memilih hal-hal yang salah? Saya katakan kembali bahwa Tuhan kemudian menginginkan saya dan saudara terlibat untuk proyeknya Allah, memilih bahagian yang terbaik itu. Apa yang dipilih oleh Marta? Dikatakan, Marta, Marta, engkau terlalu khawatir dan menyusahkan dirimu sendiri. Ketika Yosua menggantikan Musa dalam pendelegasian tugas pelayanan dalam Yosua 1, kalau kita mempelajari, Tuhan kemudian memberitahukan kepada Yosua apa yang dirancangkan Tuhan melalui seorang pribadi, anak muda Yosua. Apa yang dikehendaki untuk terjadi dalam kehidupan Yosua. Yosua dipersiapkan Tuhan dengan berkata, bersiaplah sekarang. Bersiaplah sekarang. Jangan takut. Tuhan akan memperlengkapi engkau. Tuhan akan memakai hidupmu. Tuhan akan memakai bibir mulutmu untuk memperkatakan firman-firman Tuhan. Sekarang apa respon Yosua? Dia siap atas apa yang Tuhan katakan kepadanya. Bersiaplah sekarang. Rancangan-rancangan Tuhan yang terbaik buat Yosua dan bagi kita semuanya hari ini, Tuhan sementara mau nyatakan untuk memilih hal-hal yang baik, memilih bahagian yang terbaik. Saya mengatakan kepada kita bahwa Bapak Ibu Saudaraku yang hadir di sesi pertama ini boleh mengambil bahagian yang terbaik kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, bersekutu kepada Tuhan. Walaupun mungkin banyak pekerjaan kita di luar sana, banyak pergumulan-pergumulan kita di luar sana, tetapi Bapak Ibu boleh datang ke tempat ini karena Bapak Ibu memilih bahagian yang terbaik. Boleh katakan amin. Memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, ada bagian yang Tuhan sementara siapkan buat kita pada saat kita memilih bahagian yang terbaik. Tetapi ada bagian
yang wajib dan harus kita kerjakan agar supaya kita bisa memperoleh bahagian yang terbaik yang Tuhan siapkan untuk kehidupan kita semuanya. Tentu saja dalam Alkitab ada begitu banyak petunjuk-petunjuk, ada banyak pedoman-pedoman, ada banyak hal yang dimunculkan, yang dijelaskan oleh Alkitab, sehingga kita bisa memperoleh bahagian yang terbaik. Tapi kita bisa membatasinya dalam Lukas ini. Mari kita belajar bagaimana kita memperoleh bahagian yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang pertama, ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk melayani. Bapak, ibu, saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, dari pernyataan ini ada masalah. Apakah ada masalah? Marta sibuk sekali melayani. Dalam frase ini saya tidak menemukan satu masalah dengan frase ini, dengan ungkapan sibuk melayani. Marta terlalu sibuk melayani. Toh sama-sama melayani Tuhan. Kalau dalam Biston tidak ada yang mempersiapkan ibadah, tidak mempersiapkan konsumsi, mungkin sebagian kita mungkin ada yang kecewa. Wah, di Biston ini tidak ada makan-makannya. Sementara makan-makan itu penting juga buat kita. Dari dulu nenek moyang kita sudah diatur, sudah dikondisikan. Kalau ada Biston berarti ada makan. Iya. Apa yang salah dengan Marta mempersiapkan segala sesuatunya? Ada yang salah dalam frase ini? Tidak ada, Bapak Ibu. Dikatakan Marta sibuk sekali melayani Tuhan. Marta sibuk sekali mempersiapkan apa yang dibutuhkan oleh Yesus dan rombongan atau murid-murid ketika mereka berada di rumahnya. Tidak ada masalah. Toh kita dikenyangkan dengan hal rohani dan jasmani. Tidak ada yang salah. Tetapi selanjutnya mari kita baca. Marta mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Bapak Ibu, yang salahnya di sini, Bapak Ibu. Poin pertama yang mau saya bagikan bagi kita pada pagi hari ini, untuk mendapatkan bagian yang terbaik, jangan pernah kita kehilangan fokus. Amin. Jangan kita pernah kehilangan fokus dari apa yang kita kerjakan bagi Tuhan, untuk Tuhan dan kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita sudah kehilangan fokus seperti Marta, datang kepada Tuhan, mungkin perkataannya biasa saja, tetapi kalau kita membaca baik-baik, ada komplain di situ. Marta komplain kepada Tuhan, Tuhan, tidak pedulikah Engkau bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Mungkin cerita ini akan menjadi lain, Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus. Tuhan akan memberikan apresiasi terhadap segala sesuatu yang diberikan Marta kepada Tuhan pada saat dia tidak berani, tidak komplain kepada Tuhan. Saya katakan tadi, melayani sama di luar, melayani dekat kaki Tuhan, melayani seperti ini dengan melayani di dapur, sama-sama tuh melayani Tuhan. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Tetapi pada saat Marta kehilangan fokus, dikatakan Marta mulai kehilangan fokus. Dia komplain kepada Tuhan atas segala apa yang dia kerjakan. Tuhan, tidak bisakah Engkau suruh Maria bantu-bantu saya di dapur kah? Menyiapkan sinonggi kah di dapur? Menyiapkan kopi kah? Begitu banyak orang-orang atau rombongan. Dikatakan rombongan berarti lebih dari 2 atau 3 orang murid-murid Tuhan. Masa saya yang siapkan nasi, saya yang siapkan ikan, saya lagi yang bikinkan kopi? Tidak ada hati betul Maria ya. Dia komplain kepada Tuhan. Yang salahnya di situ, Bapak Ibu. Kita lihat selanjutnya.
Saya katakan tadi, cerita ini akan menjadi lain pada saat Tuhan memberikan apresiasi atas apa yang sudah dia berbuat pada saat sebelum dia komplain ya, yang dipersembahkan oleh Marta bagi Yesus dan murid-muridnya. Mungkin saja Yesus akan berkata, sungguh maksimal pekerjaanmu Marta, sungguh baik potensimu, sungguh baik apa yang kau perbuat bagi kami yang hadir di rumahmu. Bapak ibu saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus. Tetapi ketika Marta mulai kehilangan fokus, ia kemudian merasa seorang diri. Pada saat Marta kehilangan fokus dan ia kemudian mulai membanding-bandingkan jasa yang ia berikan kepada Tuhan dan kepada murid-muridnya. Kalau kita refleksikan dalam kehidupan kita, kalau kita kehilangan fokus, maka kita akan merasa seorang diri, Bapak Ibu. Kalau kita mulai kehilangan fokus, maka kita akan membanding-bandingkan apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita perbuat. Kenapa seperti ini? Kenapa seperti itu? Penting sekali untuk kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh apa yang sementara Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Di dalam perumpamaan sebuah talenta dalam Alkitab dikatakan ada yang diberikan 2, ada yang diberikan 5. Apa kata Tuhan kepada orang yang menjalankan talenta 2 dan talenta 5? Dikatakan, baik sekali yang engkau perbuat, hai hambaku yang baik dan setia. Ada multiplikasi di dalamnya, ada pengembangan di dalamnya atas talenta menjadi 4, menjadi 5 dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi pada saat Tuhan memberikan kecaman terhadap hamba yang diberikan 1, yang mempunyai 1, yang dipercayakan 1. Mungkin pada saat dia dipercayakan 1, dia excuse Bapak Ibu. Dia berkata seperti ini, saya tahu Tuhan engkau menabur di tempat di mana engkau tidak menanam. Itu sebabnya aku simpan dan engkau berikan yang engkau akan berikan. Tetapi aku ingin supaya apa yang ada 1 padaku tidak hilang, makanya aku menyimpannya dan tidak mengembangkannya, tidak memultiplikasikannya talenta itu. Bapak ibu saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, ada hal-hal yang Tuhan mau tuntut dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, untuk tetap fokus terhadap pemberian talenta, fokus kepada apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya dan saudara, apa yang dipercayakan Tuhan. Lakukan saja dengan kerelaan hati, lakukan saja dengan ketulusan hati, lakukan saja dengan apa yang Tuhan percayakan dengan kerendahan hati kita. Karena apa yang kita lakukan bagi Tuhan, untuk Tuhan dengan kerendahan hati, dengan kerelaan hati, dengan ketulusan hati, saya percaya itu akan membawa kita memperoleh bahagian-bahagian yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Sangat berbahaya sekali Bapak Ibu jika kita kehilangan fokus. Dalam Matius pasal 14 ayat 22, saya tidak siapkan ini, Matius 14. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Bapak Ibu, dari kisah cerita ini yang sering kita dengar bersama, bagaimana pertolongan yang akan datang kepada murid-muridnya untuk melepaskan mereka dari angin sakal itu sendiri.
yang dapat menenggelamkan perahu mereka di tengah-tengah Danau Galilea, Bapak Ibu. Di tengah malam waktu itu, justru dilihat sebagai sebuah ancaman yang menakutkan dari murid-murid Tuhan. Yesus datang berjalan di atas air untuk menolong mereka, untuk menyelamatkan mereka, untuk membawa mereka kembali ke tujuan dengan selamat. Tetapi pertolongan Tuhan dilihat sebagai hantu yang menakutkan. Ini konteksnya berbicara tentang murid-murid Tuhan yang kehilangan fokus. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan kadang-kala seperti itu. Pada saat kita kehilangan fokus, kita meragukan pertolongan Tuhan, yang sesungguhnya Tuhan sementara mau kerjakan pertolongannya dalam kehidupan kita. Justru kita mempertanyakan Tuhan. Pertolongan Tuhan kepada murid-murid Tuhan di tengah gelombang angin sakam dilihat sebagai hantu yang menakutkan. Kenapa? Karena fokus mereka kepada danau itu, fokus mereka kepada gelombang itu, yang akan mengancam perjalanan kehidupan murid-murid Tuhan ke seberang. Bapak Ibu, mari kita belajar untuk fokus kepada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Sudah berapa banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita terima? Sudah berapa banyak hal-hal yang Tuhan sudah bukakan melalui jalannya, membukakan setiap pintu-pintu anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah dengan masalah satu sekecil ini saja kita kehilangan fokus, melupakan Tuhan yang sudah begitu banyak menolong kehidupan kita? Saja kita untuk kembali merefleksikan diri kita kepada Tuhan, kembali kepada fokusmu, kembali kepada tujuan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Kita tidak sementara mengkomplain, Tuhan kenapa kehidupan saya begini terus, seperti Marta komplain kepada Tuhan. Kita tidak sementara komplain kepada Tuhan, kenapa sakit penyakit ini tidak hilang-hilang, kenapa penderitaan ini tidak pergi-pergi. Mari kita fokus. Pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang akan senantiasa memberikan kita damai dan sejahtera hari-hari ini. Kita fokus. Ketika kita kehilangan fokus, Bapak Ibu, kita sukar sekali melihat dengan jelas, dikatakan seperti murid-murid Tuhan, objek yang ada di depan kita. Tuhan kita katakan hantu. Pertolongan Tuhan yang akan Dia ulurkan kepada kita, justru kita mengabaikannya. Kita hempaskan Tuhan dalam hidup kita karena kita kehilangan fokus. Akan sulit kita mendeskripsikan kebaikan Tuhan pada saat kita kehilangan fokus. Yang kedua yang mau saya bagikan bagi kita, mari kita kembali dalam pembacaan kita. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah di sebuah kampung seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Alkitab memberikan catatan kepada kita. Selama Yesus ada di rumah Marta, Maria, dan Lazarus, Maria duduk dekat kaki Yesus. Poin kedua, untuk mendapatkan bahagian yang terbaik kepada Tuhan, mari duduk dekat kaki Yesus. Banyak pengkhotbah mengatakan, Maria duduk di kaki Tuhan, pegal dong kakinya Tuhan. Sementara Alkitab mencatat dekat kaki Yesus. Ya, Maria duduk, artinya apa? Dikatakan bahwa Maria memiliki keintiman, Maria memiliki kedekatan kepada Tuhan. Mungkin seorang pribadi Maria, seorang perempuan atau wanita ini yang tidak ditahu oleh Marta bahwa dia juga mempunyai masalah dalam kehidupannya, ada pergumulan, sehingga respon daripada Maria untuk mendapatkan bahagian-bahagian yang terbaik pada Tuhan harus datang kepada Tuhan. Amin.
Untuk kita menerima bahagian yang terbaik hari-hari ini, di akhir zaman ini, mari kita datang duduk dekat kaki Tuhan, sehingga pergumulan kita tumpahkan kepada Tuhan, dan Tuhan menerima apa yang menjadi persoalan kehidupan kita. Bagaikan lembar putih seperti ini yang dicatat, Tuhan, saya pergumulanku begitu banyak. Kita serahkan kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, duduk dekat kaki Tuhan. Maria dekat kepada Yesus. Maria membangun satu hubungan yang dekat kepada Yesus. Dekat di hati Tuhan, dekat dengan mulutnya Tuhan, dekat dengan apa yang Tuhan perintahkan melalui firman-Nya, dengan apa yang disampaikan Tuhan. Bagian kedua, untuk mendapatkan bahagian, kita dekat kepada Tuhan. Yang ketiga, dikatakan ayat 39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Poin kedua tadi mengatakan Maria duduk dekat kaki Yesus. Yang ketiga, dan terus mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Ada kalimat terus mendengar. Terus mendengar itu artinya selalu mendengar, senantiasa mendengar, tidak bosan mendengar. Tidak ada satupun kata yang keluar dari mulut Tuhan yang diabaikan oleh Maria. Semua tersampaikan, semua diungkapkan, semua yang dikatakan dengan setia. Maria mendengar. Ada satu tata bahasa Melayu dari kata dengar yang membentuk karakter kehidupan seseorang, yaitu dengar-dengaran. Orang yang dengar-dengaran akan membentuk karakter orang tersebut. Maria mendengarkan semua apa yang dikatakan Yesus karena dia dengar. Bukan cuma sebatas dengar, dia melakukan, dia dengar-dengaran. Dengar-dengaran ini muncul begitu saja, tidak muncul begitu saja. Bukan satu atau dua kali, Bapak Ibu. Seorang tersebut disebut dengar-dengaran tanpa adanya satu proses di dalamnya. Ya. Proses mendengarkan adalah suatu proses di mana di dalamnya kita memiliki respon untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita hidup di perjanjian lama, ada 10 hukum Taurat yang harus mau tidak kita lakukan. Mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan apa yang menjadi hukum-hukum Tuhan. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu, dan lain sebagainya. Dan tidak berhenti di satu titik saja mendengarkan, tetapi terus to be continue. Ada keberlangsungan dalam pendengaran kita kepada firman Allah, terhadap Tuhan, terhadap apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ada satu kisah yang dicatat dalam Alkitab, dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 27 sampai 27. Kisah tentang Naaman. Kalau kita membaca kisah Naaman ini, justru yang datang memberitahukan informasi awal dari sakit penyakit kustanya Naaman, yaitu anak kecil, Bapak Ibu. Seorang budak yang tinggal di rumahnya Naaman. Kalau dia tidak mendengarkan dengan mengatakan, anak budak tersebut mengatakan, ada seorang nabi di negeriku yang mampu menyembuhkan sakit kustamu. Bapak Ibu, saudaraku, mendengarkan, ada proses pendengaran di situ. Kalau dia mau secara angku, secara sombong, mungkin dia berkata, apa kau anak kecil? Apa yang kau tahu dengan sakitku ini? Tetapi dia meresponi informasi awal tentang seorang Nabi Elisa yang mampu menyembuhkan sakit kustanya Naaman pada saat itu. Ini adalah suatu proses mendengar, Bapak Ibu. Dia dengar-dengaran kepada gadis, anak kecil atau budak tersebut, untuk pada akhirnya Naaman mengalami pentahiran.
Naaman mengalami kesembuhan. Bapak Ibu Saudaraku, apa yang bisa kita refleksikan dalam poin ketiga ini? Untuk mendapatkan bahagian yang terbaik daripada Tuhan, mari sama-sama kita belajar dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terpuji bagi nama Tuhan. Saya tidak bawa lebih jauh, 3 pokok atau 3 poin yang bisa saya bagikan pada kesempatan hari ini, untuk kita boleh sama-sama merefleksikan, beriman kepada Tuhan, untuk sama-sama mendapatkan bahagian yang terbaik. Seperti Maria datang dekat duduk kaki Tuhan, seperti Maria yang meresponi, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, seperti Maria yang terus datang kepada Tuhan, membawa kehidupannya kepada Tuhan hari-hari ini, dan tidak kehilangan fokus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Kau